Yo Abre, sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yo sobat kicau, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara menyimpan kroto yang baik dan juga benar, agar krotonya itu bisa awet dan juga tahan lama. Saya yakin sebagian besar dari teman-teman kicau semuanya pasti biasa membeli kroto untuk burung kesayangan kalian. Nah, begitupun sama seperti saya. Sebagian dari burung-burung rawatan saya memang menggunakan kroto sebagai nutrisi dan pakan tambahannya. Namun, terkadang ada beberapa hal yang membuat kita kesal ketika kita membeli kroto. Salah satunya adalah krotonya cepat sekali basi dan tidak bisa diberikan kepada burung, dikarenakan kondisinya sudah rusak atau membusuk. Maka dari itu di video kali ini saya akan berikan sedikit tips bagaimana cara penyimpanan yang benar, agar krotonya bisa awet dan tahan hingga kurang lebih sekitaran 2 minggu. Namun, untuk cara yang saya bagikan ini wajib menggunakan kulkas ya teman-teman, agar penyimpanannya bisa lebih awet dan juga tahan lama. Oke, dan di sini teman-teman bisa lihat, ini saya baru saja membeli kroto di kios burung. Dan ketika pertama kali saya beli sudah seperti ini. Pasti krotonya itu cukup kotor, dikarenakan banyak sekali serangga. Kemudian potongan ranting, daun, dan juga hewan-hewan kecil lainnya. Nah, sebelum kita melakukan penyimpanan, kita perlu membersihkan krotonya terlebih dahulu. Atau kita pisahkan dari beberapa kotoran. Dan ketika saya membersihkan kroto, ada beberapa bagian yang harus kita buang. Contohnya seperti ini. Yang pertama adalah anakan tawon. Buat teman-teman, sering kan ketika membeli kroto kemudian mendapati di dalam krotonya anakan tawon seperti ini. Maka kita wajib membuangnya teman-teman, karena nantinya juga tidak kita pakai teman-teman ketika kita memberikannya pada si burung. Berikutnya lagi adalah kotoran seperti dedaunan kering, kemudian ranting-ranting kecil dan juga yang lainnya. Ini sangat penting sekali teman-teman dan wajib kita buang ya. Kemudian berikutnya adalah serangga kecil atau semut. Serangga ini juga banyak sekali kita temui di dalam kroto, dan ini juga wajib kita buang atau kita singkirkan, karena serangga ini juga tidak memiliki manfaat untuk si burung. Jadi akan kita buang ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah telur kroto yang sudah membusuk dan menggumpal seperti ini. Ini wajib kita buang teman-teman, agar tidak mencemari kroto yang lainnya. Karena salah satu penyebab kroto ketika kita simpan cepat membusuk, salah satunya terdapat kroto yang seperti ini. Jadi akan kita buang teman. Dan sekarang saya akan membersihkan krotonya terlebih dahulu teman-teman. Dan ini krotonya sudah saya bersihkan. Bisa dilihat di sini tinggal telur krotonya. Namun di sini ada juga telur tawon ya. Namun untuk telur tawon yang kita gunakan di sini cukup yang bulat seperti ini. Jadi bukan seperti yang hampir mendekati bentuk serangga, melainkan yang masih berbentuk bulat seperti ini. Masih bisa kita berikan kepada burung. Selain itu juga masih ada indukan kroto yang saya biarkan. Dan jika sudah seperti ini, berarti krotonya sudah bersih ya teman-teman. Kemudian setelah ini teman-teman jangan langsung menyimpan krotonya, melainkan harus diangin-anginkan terlebih dulu, kurang lebih sekitaran 10 menit. Karena kroto itu akan cepat membusuk jika
ketika kondisinya masih basah. Jadi perlu kita angin-anginkan agar nantinya sedikit kering, dan ketika kita simpan agar lebih awet dan tahan lama. Setelah krotonya kita angin-anginkan dan sudah agak kering, sekarang kita bisa menyiapkan tempat penyimpanannya. Untuk tempat penyimpanan sendiri cukup sederhana. Dan di sini kita menggunakan toples kecil seperti ini. Untuk toples ini bebas teman-teman, bisa pakai yang agak besar atau agak kecil seperti ini, tergantung dari kebutuhan hariannya. Kalau saya memang kebutuhan krotonya tidak terlalu banyak, jadi biasa saya taruh di toples kecil seperti ini. Kemudian usahakan untuk toplesnya ini memiliki tutup yang rapat ya teman-teman, untuk menghindari semut dan juga serangga lain yang mungkin ingin masuk ke dalam toples. Kemudian berikutnya kita perlu juga siapkan tisu teman-teman. Untuk tisu sendiri kita menggunakan 2 lembar, dan fungsi dari tisu ini adalah untuk menyerap kadar air di dalam krotonya agar tidak terlalu lembab atau basah. Namun jika teman-teman tidak ada tisu, maka bisa juga menggunakan koran bekas. Kemudian setelah itu tinggal tisunya kita masukkan ke dalam toples teman-teman. Tisu yang pertama kita buat sebagai landasan atau sebagai alasnya, agar nanti ketika menyerap air bisa lebih maksimal dan krotonya bisa agak kering dan tidak terlalu basah. Jika sudah seperti ini, maka teman-teman tinggal masukkan saja kroto yang sudah kita pilah atau kita bersihkan tadi ke dalam toplesnya. Oke, dan semua krotonya sudah saya masukkan ke dalam toples penyimpanannya. Dan setelah ini kita tinggal tutup toplesnya saja. Dengan begini krotonya sudah siap untuk kita simpan teman-teman. Dan sekarang tinggal kita simpan saja krotonya ke dalam kulkas seperti ini. Dan untuk ketahanan sendiri kurang lebih sekitaran 1 sampai dengan 2 mingguan. Namun di sini saya sarankan, meskipun dapat disimpan dalam jangka panjang, sebaiknya gunakan kroto sebelum waktu yang lama, atau mungkin maksimal sekitar 1 mingguan teman-teman. Bisa menggantinya lagi dengan kroto yang baru. Ini untuk menjaga kebersihan dan kesegaran dari krotonya, agar ketika kita berikan pada si burung, burung kita pun juga sehat. Oke teman-teman, jadi kurang lebihnya seperti itulah tips menyimpan kroto yang baik dan juga benar, agar krotonya bisa awet dan tahan lama. Oke, mungkin segini dulu video tips kali ini. Salam kicau, salam satu hobi.